B. Metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini perlu dipahami oleh guru agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa, karena masing-masing metode pembelajaran melalui tujuan, prinsip, dan tekanan yang berbeda-beda. Metode ini dapat digunakan dalam memenuhi suatu bahan pembelajaran tertentu. Menurut Fadila 2014 menyatakan metode pembelajaran yang digunakan agar siswa mengetahui, memahami, mempergunakan, dan menguasai bahan pembelajaran tertentu. C. Dua, macam-macam metode pembelajaran. Terdapat beberapa macam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Menurut Depdiknas, beberapa metode pembelajaran yaitu pertama metode ceramah, metode demokrasi, metode diskusi, metode simulasi. Yang kelima metode tugas atau resitasi. Yang keenam metode tanya jawab. 8 metode kerja kelompok. Yang kesembilan metode latihan. Yang ke-10 metode karya wisata. C. Metode problem solving. 1. Metode problem solving. Meyer mengungkapkan terdapat 3 karakter pemecahan masalah, yaitu 1. Pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif tapi dipengaruhi oleh perilaku. 2. Hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan perilaku dalam pemecahan. Dan yang ketiga, pemecahan masalah adalah suatu proses tindakan manipulasi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 2. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran menurut Winasanjaya adalah usaha yang dilakukan siswa mempelajari bahwa pembelajaran sebagai akibat perilaku guru. Sedangkan menurut Sugihartono dan kawan-kawan 2012, pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengorganisasikan dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien dengan hasil optimal. 3. Hasil belajar. Hasil belajar memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Menurut Nawawi, yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pembelajaran tertentu. 3. Metodologi. 1. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi pustaka yang terdiri dari atas pencarian data atau informasi melalui dokumen-dokumen pendukung berupa data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen elektronik dari internet. 2. Lokasi waktu penelitian. 1. Lokasi penelitiannya itu ialah tempat atau yang penelitian ini dilakukan adalah di Ogan Ilir. 2. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Mei 2020 yang ada di SMA yang ada di Ogan Ilir. Yang ketiga, populasi atau sampel penelitian. Populasi
adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Populasi yang digunakan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA melalui metode pemecahan masalah yang berjumlah 35 populasi di SMA Ogan Ilir. Yang kedua, sampel penelitian ini seluruh siswa SMA melalui metode pemecahan masalah di SMA. Tiga, teknik pengambilan sampel. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau accidental bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang kebetulan ditemukan itu cocok sebagai sumber data. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling dengan metode pervasive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambilkan kasus atau responden sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 4. Hipotesis. HA, ada hubungan antara peningkatan hasil belajar IPS melalui metode pemecahan masalah atau problem solving kelas 10 SMA. HO, tidak ada hubungan antara peningkatan hasil belajar IPS melalui metode pemecahan masalah atau problem solving kelas 10 SMA. 5. Teknik pengumpulan data. 1. Data primer. Data primer dikumpulkan dalam penelitian dengan cara mengedarkan kuesioner langsung dengan responden tentang hubungan peningkatan hasil belajar, metode pemecahan masalah atau problem solving kelas 10 SMA. 2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari internet tahun 2020 dengan melakukan pencatatan hasil laporan di SMA tahun 2020. 6. Teknik pengolahan data melakukan analisis data terlebih dahulu, harus diolah dengan tujuan mengubah data menjadi informasi dalam statistik. Informasi yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses pengujian hipotesis. Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya 1. Editing, yang kedua coding, yang ketiga entry data, yang keempat melakukan teknik analisis, yang ketujuh analisis data. 1. Analisis univariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk dapat digunakan nilai mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi. Yang kedua, bivariat. Analisis bivariat ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedelapan adalah etika penelitian. Masalah etika penelitian merupakan yang sangat penting dalam penelitian yang berhubungan langsung dengan etika penelitian. Menurut Hidayat, masalah penelitian etika dapat diperhatikan adalah 1. Independen
Environment consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden. Peneliti dengan memberikan lembaran persetujuan. Tujuan environment consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian dan mengetahui dampaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul yang saya ambil adalah peningkatan hasil belajar IPS melalui metode pemecahan masalah problem solving kelas 10 SMA. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, setiap bagian dari proses pembelajaran yang dirancang dan diselenggarakan harus mampu memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan pendidikan. Hasil belajar sebagai objek penilaian pada hakikatnya menilai penguasaan siswa terhadap tujuan instructional. Hal ini dikarenakan isi rumusan tujuan instructional menggambarkan hasil belajar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan siswa telah menerima atau menyelesaikan pengalaman belajarnya menurut Subjana 2009. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode problem solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS. 2. Apakah metode problem solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran IPS? 3. Tujuan penelitian. 1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, dapat menciptakan suasana belajar siswa yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. 2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan guru mengenai metode pembelajaran problem solving serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dalam mengembangkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran IPS. 3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembang wawasan yang mengenai penelitian tindakan kelas dan penerapan model problem solving sehingga kelak dapat menjadi seorang guru yang profesional. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Belajar dan pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas yang akan menghasilkan perubahan. Perubahan ini tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses pengamatan dan latihan yang disebut dengan pembelajaran. Menurut Burtor dalam Susanto 2013, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya dan individu dengan lingkungan, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan.